Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai apa yang saya ketahui tentang momentum dan impuls. Nah, momentum adalah besaran yang berasal dari perkalian massa dengan kecepatan. Momentum adalah besaran vektor dan arahnya sama dengan arah kecepatan atau v. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M dikali P, V. Nah, P ini sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, sedangkan M adalah massa dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Sebuah gaya diperlukan untuk mengubah momentum suatu benda, baik untuk menambah, mengurangi, atau mengubah arahnya. Newton adalah orang yang pertama kali menyatakan istilah momentum dalam hukumnya yang kedua, yaitu walaupun ia menyebutkan hasil kali M dikali V sebagai besaran gerak. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin besar pula momentumnya. Nah, semakin besar momentum, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Sebaliknya, semakin cepat pergerakan daripada suatu benda, semakin besar juga momentumnya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa momentum total dua buah benda sebelum dan setelah bertumbukan adalah sama. Dalam momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada dalam ilmu fisika, dan hukum ini menyatakan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah. Nah, di sini kita juga mengenal yang namanya istilah dengan tumbukan. Apa sih tumbukan itu? Tumbukan dalam fisika secara tepatnya diartikan sebagai interaksi antara dua benda yang dalam interval waktu yang sangat singkat dan demikian kuatnya sehingga gaya-gaya yang lain tidak bekerja atau tidak mempunyai arti dibandingkan dengan gaya-gaya dari masing-masing benda yang dipergunakan satu sama lainnya selama bertumbukan. Proses bertumbukan secara rinci dapat lihat seperti gambar di samping, yaitu massa dari benda yang bertumbukan dianggap tetap dan kecepatannya jauh lebih kecil dari massa kecepatan cahaya. Pada saat tumbukan dalam waktu kontak yang singkat, gaya melonjak dari nol ke tingkat kerja yang sangat tinggi, kemudian secara tajam turun kembali ke nol lagi. Nah, selanjutnya kita juga mengenal yang dinamakan dengan impuls. Impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya yaitu ketika bola ditendang, ketika bola tenis dipukul, dan lain sebagainya. Karena pada saat tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja itu sangatlah singkat. Untuk membuat suatu benda yang diam menjadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Gaya yang diperlukan untuk membuat sebuah benda tersebut bergerak dalam interval waktu tertentu disebut dengan impuls, yaitu besaran dari hasil karya antara gaya atau vektor dengan selang waktu gaya tersebut yang ketika bekerja, yaitu skalar. Jadi, impuls berkaitan erat dengan yang namanya arah. Nah, impuls digunakan untuk menambah, mengurangi, atau mengubah arah momentum dalam satuan waktu. Impuls dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian gaya dengan interval waktu. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan F dikali delta T. F sama dengan gaya dengan satuan Newton, delta T sama dengan waktu dengan satuan sekon, I sama dengan impuls dengan satuan Newton per sekon. Kemudian ada yang disebut dengan hubungan impuls dengan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian massa dan percepatannya. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka diperoleh rumus sebagai berikut, yaitu F sama dengan M dikali A. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, maka akan muncul rumus baru seperti sebagai berikut, yaitu I sama dengan F dikali delta T, I sama dengan M dikali A dikali T2 dikurang T1, I sama dengan M dikali V dibagi T dibagi T2 dikurang T1, I sama dengan M dikali V1 dikurang M dikali V2. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau
bekerja pada sebuah benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum pada benda tersebut. Jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda, maka jumlah momentum akan tetap sama, karena jumlah momentum awal dan jumlah momentum akhir akan sama. Nah, di sini kita juga membahas yang mengenai secara rinci mengenai tumbukan di dalam 1, 2, atau 3 dimensi. Yang pertama, jika garis kerja vektor momentum dari benda yang bertumbukan terletak dalam satu garis lurus, sehingga semua gerak benda berada dalam satu garis, maka sistem tumbukan demikian disebut tumbukan-tumbukan dalam satu dimensi. Di sini hanya ada satu komponen momentum, yaitu komponen arah sumbu X, Y, dan Z saja, seperti gambar di samping. Dan kemudian ditulislah persamaannya, yaitu M1 U dikali U1X ditambah M2 dikali U2X sama dengan M1 V1X ditambah M2 V2X. Nah, atau M1 U1 ditambah M2 U2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Nah, yang kedua, jika garis vektor momentum dari benda yang bertumbukan tidak terletak dalam satu garis lurus, mungkin sejajar atau mungkin berpotongan, tetapi masih terletak dalam satu bidang datar, tumbukan tersebut dinamakan dengan tumbukan dalam 2 dimensi. Ini mempunyai 2 komponen vektor momentum. Artinya, arah gerak dari benda yang bertumbukan tidak lagi terletak dalam satu garis, tetapi terletak dalam satu bidang. Menunjukkan tumbukan dalam partikel M1 dan M2 dengan sudut hamburan 1 dan 2 terhadap arah semula, seperti gambar di samping. Kemudian kita juga menemukan yang namanya rumus, yaitu yang pertama M1 U1 X sama ditambah M2 U2 X sama dengan M1 V1 X ditambah M2 V2 X, atau M1 U1 ditambah M2 U2 sama dengan M1 V1 cos theta ditambah M2 V2 cos theta 2. Atau jika komponennya momentum dalam arah sumbu Y sebelum dan sesudah tumbukan, maka M1 U1Y ditambah M2 U2Y sama dengan M1 V1Y ditambah M2 V2Y, atau 0 sama dengan M1 V1 sin theta ditambah M2 V2 sin theta Q2. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, jika jenis kerja vektor momentum dari benda-benda yang bertumbukan tidak terletak dalam satu garis atau satu bidang atau bersilangan, maka sistem tumbukan ini disebut tumbukan dalam 3 dimensi. Hukum kekekalan momentumnya dalam arah sumbu X, Y, dan Z adalah M1 U1X ditambah M2 U2X ditambah M1 V1X ditambah M2 U2X. Selanjutnya ada M1 U1Y ditambah M2 U2Y sama dengan M1 V1Y ditambah M2 U2Y. Selanjutnya ada M1 U1Z ditambah M2 U2Z sama dengan M1 V1Z ditambah M2 U2Z. Baik, mengenai apakah saya masih bingung atau masihkah banyak pertanyaan yang berkecimpung dalam hati saya mengenai materi kali ini, sebenarnya saya masih kurang paham mengenai rumus yang ada di sini. Jadi saya masih mencoba mendalami kembali seperti apa dan bagaimana maksud daripada rumus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.